Oke, kembali lagi di kamar 320 podcast. Podcast yang biasa tapi menghasilkan obrolan yang sangat luar biasa. Mantap. Gimana nih J? Gimana J? Sehat J? Sehat sih, tapi Sehat, sedikit ya. sedih sih. Iya Soalnya sih ya, kita nggak ada kita nggak ada sama partner satu in crime kita, anjir. partner lucu kita. Iya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin buat penjelasan, Egi nggak ada di podcast volume ini karena dia lagi sibuk ya. Iya, betul. Lagi Banyak kerjaan sosial banyak ya. kerjaan sosial yang namanya apa sih? Jo. Aduh, lupa ini kerjaan sosialnya apa. Pokoknya. Tapi nanti bisa dicek lah ya di kalau mau bantu-bantu. Iya. Jadi maafkan Oke. Iya nih. J, kita hari ini mau ngomongin apa sih J? mungkin suatu topik yang gak terlalu banyak diomongin tapi menurut kita semua di sini sangat penting ya, karena ini bisa jadi dalam jangka panjang itu sangat berpengaruh untuk kita semua, dan kalau misalnya udah terlanjur buruk itu bakalan susah lagi untuk diperbaiki nanti pas udah dewasa. Ya. Lebih baik dari sekarang lah ya buat diperbaikinya buat kedepannya. Ya itu apa Jo? Kita parenting. Kita muda-muda gini ngomongin parenting ya udah kayak siap nikah aja. Padahal jodoh aja belum punya. Iya ya, gimana ya? Pacar aja belum punya apa-apa lah. Kita langsung aja kali ya ngomongin ke bintang tamunya ya. Iya. Oke, kita sama Bu Mailani Christine di sini. Oke, gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian sehat? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu di apa atau gimana? Boleh Ibu? Oke, makasih Jo. Iya. Makasih aja. Halo semua, saya Mei. Saya dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University. Saya pengasuh di Storytelling for Healing. Saya ibu satu anak. Ibu. Jadi makanya saya ketika diundang ngobrol tentang parenting ya benar tadi kata Jojo bilang bahwa kenapa sih kalian ngobrolin ini, kan masih jauh. Kan masih lama, belum tentu juga kalian udah punya pacar, masih pada jomblo kan? Saya sendiri sih masih jomblo. Saya alhamdulillah sih Bu. Ya Jo mah alhamdulillah enak Jo. Alhamdulillah. Jo alhamdulillah udah aja belum ya, masih jomblo ya. Ya kalau kata orang makin kita prepare, makin kita akan siap gitu. Jadi sesungguhnya nggak masalah juga ya, kalian masih muda belia dan imut-imut ini udah berpikir jauh ya, minimal untuk pengetahuan untuk sesama gitu kali ya. Iya betul ya Ibu. Ibu sebelumnya ada akun IG atau sedang yang mau dipromosi? Terima kasih numpang promo ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Makasih banget ya ini. Tolong ya teman-teman di follow IG saya. Lumayan nambah followers. Itu @mailani MAYLANNY.C mailani.co. Mailani.c atau ada ini nggak Bu project-project yang mau dipromosiin? Iya. Project-project yang mau dipromosiin sih dalam waktu dekat mungkin masih seputaran bukan parenting ya, masih di kampus. Itu ada acara gemastik buat teman-teman yang mau ikutan. Ini acara yang ICT-an gitu, jadi penulisan karya ilmiah atau project. Nanti saya share ya itunya ya. Boleh Bu. Tema-temanya paling lambat sih sebenarnya tanggal 7, tapi tanggal 7 tuh cuman buat pendaftaran doang. Jadi nanti proposalnya masih lama kok. Jadi yang penting ngisi dulu nama anggota tim kayak gitu-gitunya dulu lah. Istilahnya nyimpan tempat aja dulu, nanti proposalnya nanti lagi lah menyusul ya betul. Itu ya buat teman-teman yang mau ikutan Gemastik 2020. Intinya kita udah ke 13 nih sekarang. Oke, siap. Intinya nanti apapun yang tadi Bu Mai baru bilang kita bakalan cantumin di deskripsi ya. Pokoknya jangan lupa kalian cek. Ya. Tenang. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke deh, kita langsung ya ke tema kita sekarang ini, gitu ya. Kita mau ngomongin
apa sih itu parenting dari AJ dulu deh. J, pengetahuan tentang AJ apa sih parenting? Sebenarnya kalau misalnya masalah parenting itu sendiri, yang jelas pastilah ada kayak definisi secara secara konkret, ya? Enggak secara konkret itu. Sebenarnya pasti ada gitu. Okay. Dan tapi kalau misalnya aku sendiri sih kurang suka nyebutin kayak gitu, kayak menurut KBBI atau menurut apa itu, kan itu kan agak terlalu formal gitu. Kalau misalnya aku sendiri sih nanggepin parenting itu sebagai cara orang tua mungkin mengurus atau cara orang tua mendidik anak-anak mereka pas masih mereka umur-umur di mana mereka masih kayak anak-anak itu, mungkin dari umur nggak dari balita sih, mungkin dari kayak umur 3 pas TK sampai SD atau sampai SMP gitu. Dan itu cara mereka mengurusi mereka, itu namanya itu parenting. Itu sih sebenarnya. Secara singkat. Singkatnya lah ya. Kalau dari aku sendiri sih parenting tuh kayak ya lebih kecilnya daripada aja kali ya. Cara mengasuh orang tua kayaknya. Cara mengasuh orang tua mungkin ya. Iya. Paling segitu. Kalau dari Bu Mai nih, kita ada nggak yang salah dalam itu atau bagaimana gitu Bu? Oke. Dari pendapat yang tadi aja bilang, juga Jojo bilang, itu nggak ada yang salah. Betul sekali, parenting itu dari kata parent kan, sesungguhnya orang tua. Peran orang tua ketika mengurus anak-anaknya dari dalam kandungan sesungguhnya, karena dari dalam kandungan sesungguhnya anak-anak juga sudah mulai bisa distimulus ya. Jadi ada yang bisa dilakukan oleh calon orang tua gitu ketika mereka akan memiliki anak gitu. Kemudian ada juga masa-masa setelahnya dari 0 sampai 5 tahun yang sering kita tahu apa coba? Iya. Ya, itu 0 sampai 5 tahun golden age. Kemudian ada fase-fase yang mungkin kalau kalian ikut mata kuliah yang sudah saya kasih tuh Jojo ya dapat ya? PPDG Bu. PPDG perkembangan diri dan grup atau kelompok. Nah di situ kan ada yang dikemukakannya dari fase oral, fase anal, kemudian ada 5 fase di situ gitu. Nah disitulah peran orang tua ketika mendidik anak gitu. Ibu mau tanya nih Bu, kalau fase oral sama anal itu bisa dijelasin secara singkat nih sih Bu? Jadi biar nggak salah kaprah. Iya. Fase oral itu adalah ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun. Fase oral itu ketika anak-anak mulai suka memasukkan alat apapun yang dia pegang, misalnya pulpen, tangan, mainan, dia selalu ingin memasukkan ke mulutnya karena dia suka sekali mengeksplor sesungguhnya yang dilakukan oleh anak ketika umurnya 0 sampai 2 tahun. Itu kan fase-fase ini dikemukakan oleh Freud sesungguhnya. Tapi kalau dari psikologi sih sebenarnya ada beberapa aliran, nggak cuman fase 5 itu ya, fase yang fase oral, anal dan lain sebagainya. Ada 8 fase kalau menurut Erik Erikson. Kita akan bahas ini satu persatu atau singkat aja Ibu. Ya pokoknya di 5 fase tersebut, fase pengembangan diri, fase ketika anak mulai percaya pada orang tua. Ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, kalau kita perhatikan ya, kalau ibunya pergi dia pasti nangis. Ya, benar. Karena dia belum percaya pada siapapun kan, yang dia percaya hanya ibunya. Kenapa di fase oral ini anak-anak cenderung tidak mau ditinggalkan oleh ibunya? Karena di fase oral ini dia masih mengeksplor dan tidak percaya pada siapapun kecuali ibunya. Gitu. Pantesan saudara-saudara saya yang kecil-kecil pada nangis ya kalau saya begendong Bu ya. Iya kan? Oh iya. Betul. Ya, pada fase-fase itu ya kalau teman-teman bilang, kenapa sama gue nangis, apa gue nakutin? Ya belum tentu, karena dia hanya percaya pada ibunya gitu. Itu di fase oral.
Mau nanya itu dulu. tuh Bu mau ya sok J. Kalau misalnya kayak umur-umur kayak SMP atau yang setelah akil balik lah itu udah masih termasuk parenting atau udah beda lagi? Sesungguhnya fase parenting itu dimulai sejak anak 0 sampai usia masa dewasa awal. Ya remaja tuh maksudnya mana, SMP atau SMA? Ya SMP lah, SMA lah. SMA lah. Di sekitar itu nggak sih kalau remaja itu? Sekitaran situ. Kalau remaja itu sebetulnya parentingnya yang sudah agak tidak terlalu berpengaruh ya. Dia udah mulai mencari bentuk dari lingkungan sesungguhnya. Mulai berontak itu Bu ya. Iya, mulai mencari jati diri, mulai berontak ya. Iya, di usia segitu. Soalnya ibu saya juga ngomong, saya itu paling ngeselin tuh SMP SMA tuh ngeselin emang. Gak tau udah kalau aja ya. Kalau aja gimana aja? Kayaknya iya juga sih, tapi kayak kalau saya sendiri sih apa ya? Karena saya nggak tahu kenapa saya tuh mungkin dididik dari awal kayak suka mematuhi peraturan. Jadi kalau misalnya ada peraturan sebenarnya saya sendiri bakal patuhin lah. Cuman kayak emang ada momen-momen di mana ya bodo amat sama peraturan, atau misalnya dilarang tapi kalau menurut aku itu benar, bukannya salah, ya udah dilakuin aja gitu. Gue menarik nih. Gimana cara mengasuhnya orang tuanya? Lo ganti J. Tapi kalau misalnya saya sendiri sih merasa bersyukur karena kalau orang tua saya sendiri nggak pernah terlalu strict sih dalam hal-hal kayak peraturan dan lain sebagainya. Jadi kayak mereka selalu kayak seringnya sih membiarkan kayak saya sendiri melakukan apa yang saya inginkan. Tapi kalau misalnya sekali udah orang baik ya langsung dilarang gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekedar kayak nonton TV atau misalnya main game itu nggak pernah dilarang sih. Asalkan kayak nilainya tetap bagus atau dan lain sebagainya, itu kayak mereka kayak selalu bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu sih, sekarang masih kayak gitu. Iya betul. Karena sesungguhnya parenting itu mulai memahat kepribadiannya si anak gitu. Kan kadangkala kita ngelihat ya, ada yang anak itu sesungguhnya kecerdasan intelektualnya sangat tinggi, fasilitasnya berlebih, tapi prestasinya mungkin minim. Tapi ada juga yang prestasinya bagus meskipun fasilitasnya kurang memadai, tapi dia berprestasi misalnya. Itu juga ada sangkut pautnya sesungguhnya dengan parenting, karena ya tadi ya seperti sudah kita bahas, faktor pembeda kita antara satu dengan yang lainnya sesungguhnya cara orang tua mengasuh gitu. Kalau tadi aja cerita, kalau saya sih orangnya yang taat aturan gitu ya, walaupun orang tua saya nggak pernah cerewet dengan jangan ini jangan itu, nanti ini nanti itu gitu ya. Karena orang tua aja misalnya hanya mempercayakan pada anaknya, nah nih ya, kita dari sudut pandang komunikasi ya, betul. juga psikologi sesungguhnya. Kalau di komunikasi tuh kalau ngasih kepercayaan ke anak tuh, nah kalau bisa kamu gini ya, jadi percayakan saja pada anak. Nah kalau bisa kamu begitu ya, nah kalau boleh kamu begini ya, nah kalau bisa kamu begitu ya, enggak, nah kamu harus gitu, nah kamu harus begini, nah kamu jangan begitu, nah kamu jangan begini. Nah itu sesungguhnya parenting dari sisi komunikasi itu sangat berpengaruh pada kondisi anak. Jadi sebisa mungkin kita tuh percaya ya sama anak, tapi kita juga membuat batasan yang jelas tentang perilaku yang boleh dan perilaku yang tidak boleh gitu. Ada saatnya kita melarang dengan keras, ada saatnya kita memperbolehkan atau mempercayakan pada si anak. Karena dengan kata-kata itu ya, tadi saya bilang kalau kamu wajib pulang jam 10 ya misalnya. Kalau jam 10 masih di luar, mama nggak bukain pintu misalnya. Itu kan udah strict banget ya. Tapi ada juga orang tua yang anaknya udah dibiasain
Nah, kalau pulang jam 10 ya, kalau kamu nggak pulang jam 10, kamu kasih tahu mama kamu mau kemana, kamu mau ngapain, jadi mama nggak bingung. Itu sangat penting untuk orang tua memperlakukan, khususnya ya untuk anak-anak yang remaja. Kalau anak remaja kan emang rebel sifatnya ya, karena dia pengen ini gue, ini bukan orang tua gue, bukan kakak gue, ini gue sebagai seorang pribadi yang utuh gitu. Barbar lah Bu ya, barbar gitu ya. Dia mulai barbar, dia mulai rebel gitu. Karena kan untuk mencari jati diri juga kan emang harus, kadang-kadang tuh kita harus kayak melakukan kadang hal yang salah juga nggak sih, biar tahu kita tuh itu tuh salah gitu ya nggak sih? Iya. Nggak bisa kayak cuman dikasih tahu, misalnya gitu, misalnya ada yang kayak anak-anak misalnya ngerokok gitu, misalnya kalau aku kayak gini, misalnya kan pasti udah orang tua udah bilang kan, misalnya kalau orang tuanya nggak ngerokok, nah ngerokok ini sebenarnya buruk, kalau bisa ya jangan gitu. Tapi kan kadang-kadang ya ada aja gitu kan, ada karena diajak sama teman-temannya gitu, mungkin dia nyobain tapi ternyata emang gak ada ininya gitu, gak ada sensasi bagusnya, dan juga misalnya cobain ngerokok dan rasanya gak enak gitu. Dan kalau karena dia udah nyobain kan, dia jadi tahu benar-benar secara 100% bahwa oh ngerokok ini ternyata gak enak gitu. Ya kayak ya kan. Iya betul. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan kualitas orang tua. Kadangkala misalnya tadi ya tentang perilaku merokok. Nah, kamu jangan ngerokok, padahal dia juga ngerokok. Terus kalau ditanya sama anaknya, ayah juga ngerokok, kan ayah udah punya duit, ayah udah bisa cari duit sendiri. Nah, itu erat kaitannya dengan orang tua, kualitas orang tua. Kayak kedisiplinan, keteraturan, atau boleh ngerokok atau enggak, itu pertama dimulai dari orang tuanya dulu. Dia tuh patut nggak ngomong kayak gitu. Kepatutan orang tua tuh dia sendiri merokok atau tidak, terlepas dari dia mencari uang atau tidak. Jadi gue bilang kayak gitu karena gue juga nggak ngerokok gitu. Terus kedua, ada kedekatan emosi dengan anak. Jadi ngomongnya tuh nggak marah-marah gitu Bu ya. Nggak marah-marah, nggak mendikte, dan nggak menjatuhkan. Kamu tuh bisanya apa sih, cuman ngerokok doang, main doang, keluyuran doang. Nah itu kan sudah mulai kualitas yang kurang bagus ya untuk seorang orang tua. Lalu anak juga perlu dihargai. Jadi anak juga tentu akan menghargai orang tuanya kalau orang tuanya menghargai anaknya. Gitu. Jadi penting sekali punya kepatutan, standar operasional menjadi orang tua. Memang sih nggak gampang ya jadi orang tua. Tapi kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak, menghindari anak dari potensi perilaku menyimpang. Itu dari siapa? Dari orang tua di awal. Saya juga pernah cerita mungkin ya di kelas, kenapa perilaku menyimpang itu hadir gitu. Mungkin saya nggak cerita lebih banyak ya di sini karena banyak hal-hal yang tidak perlu diceritakan. Tapi saya ingin sekali membuka pemikiran teman-teman di sini bahwa ketika kita membesarkan seorang anak itu perlu sekali pengetahuan supaya kualitas kepatutan kita sebagai orang tua kelak itu bagus gitu buat kualitas anak. Kualitas anaknya yang seperti apa? Yang merasa dicintai, menerima diri sendiri, syukur dengan diri sendiri, merasa berharga, kemudian mampu berinteraksi dengan sesama, bermanfaat untuk orang lain, dan dapat dipercaya. Itu kualitas-kualitas unggul anak-anak yang dibesarkan oleh parenting yang baik gitu. Bener banget. Oh, Ibu mau nanya nih Bu, kembali lagi boleh. Sama yang oral, ya kan masa oral itu ya. Itu tuh sebenarnya salah nggak sih Bu kalau misalkan masukin apapun ke mulut? Itu kan kadang orang-orang, saya lihat juga saudara saya langsung dimarahin. Gitu tuh sebenarnya gimana sih itu Bu? Gini, sesungguhnya kalau barang-barang yang dipakai atau barang-barang yang ada di sekitarnya itu adalah benda-benda yang sudah kita orang tua tuh tahu ya, oh ini boleh, silakan coba rasakan. Ada namanya titer ya, titer tuh kayak mainan tapi memang dipergunakan untuk gigit-gigit ya, titer. Supaya fase oral atau organ oral yang ada di mulutnya itu berkembang dengan bagus. Lidah, gigi, itu kan gatel ya, dia tuh pengen sekali gigit apa ya.
Iya, kasih barang-barang. Kalau remote atau handphone dia pasti suka, dia pasti pengen makan, tapi kan itu kurang bersih Iya, ya. betul, Jadi betul. jauhkan alat-alat atau peralatan yang tidak bagus gitu. Tapi ngasih taunya jangan kaget gitu anaknya, itu udah mulai stres karena kalau ketika anak kaget dibentak itu beberapa sel-sel saraf yang ada di otaknya juga kan jadi terpecah gitu. Gitu kaget. Iya. Jadi kasih tahu nak jangan ya ini kotor. Tapi kalau dia mau makanan atau mau masukin peralatan yang memang sudah disediakan seperti titer tadi, itu kan nggak apa-apa sih sesungguhnya. Gitu. Karena kan bayi juga butuh interaksi yang ada di lingkungannya melalui mulutnya sesungguhnya. Gitu. Dia ada refleks menghisap. Itu kan sangat penting ya, dia Betul, jadi betul. bisa minum lewat sedotan, bisa minum lewat gelas. Itu dimulai di fase ini sesungguhnya. Ini juga menandai bahwa anak udah mulai makan. Loh, jadi kayak ngobrol sama ibu-ibu. Iya, ibu-ibu tercinta gitu. Iya. Jadi mama cerita ya lanjut. Iya benar. Pasti berguna lah ya, Gitu. dimana mungkin informasi. Nah di sini kan anak itu mulai mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan lewat stimulus oral itu. Kenapa anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun kan dia menyusu ya pada ibunya Iya, atau pakai dot gitu. Nah di sini lah di fase oral. Tapi Bu, Ibu percaya nggak sih Bu? Saya pernah beberapa nanya, saya baca lah ya di internet itu ada stigma bahwa anak itu adalah mainan orang tua. Itu tuh sebetulnya benar apa enggak sih Bu? Kayak kan apanya ya? Jadi kayak gini loh Bu, kayak open minded lah dari ibu saya, nenek saya gitu ya. Nenek saya ngajarin begini, ibu saya pasti gini juga. Itu tuh kayak kita tuh semua kayak dibikin mainan atau bagaimana atau gimana Bu? Oke, konsep mainan sesungguhnya mainan adalah sesuatu yang membuat kita happy kan? Ya Bu. Sesungguhnya sesuatu yang membuat kita bahagia. Anak itu mainan orang tua mungkin bisa jadi ya, karena memang berbeda anak yang orang tua yang punya anak dan orang tua yang tidak punya anak. Anak itu adalah sumber hiburan sesungguhnya kalau orang tuanya menikmati parentingnya gitu ya, menikmati proses atau dinamika mendidik anak. Tapi ada juga menganggap bahwa anak itu adalah beban untuk orang tuanya. Dia harus memberi makan, dia harus keluar dari kerjanya karena anaknya harus diasuh. Ada juga yang menganggap anak itu sebuah cita-cita atau harapan untuk menanamkan isme. Kalau saya sih lebih suka istilah itu ya. Anak itu adalah sarana untuk menanamkan isme yang ada di pikiran kita. Punya anak itu artinya menanamkan harapan dan cita-cita kita pada si anak gitu. Kayak gue pengennya punya anak yang bahagia, yang happy. Otomatis gue mendidik anak itu tidak dengan kecaman, tidak dengan hinaan, cibiran, siksaan gitu. Saya mau menjadikan anak ini berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Otomatis saya kasih stimulus si anak ini. Apa sih yang buat lo happy? Apa sih yang bisa buat lo berkontribusi buat orang lain? Gimana sih caranya? Apapun saya selalu coba misalnya tadi ngedengerin ceritanya Jojo, gimana Jo? Kamu bisa kayak gitu? Gimana sih? Misalnya atau gimana sih Je? Kamu bisa kayak gitu gimana? Karena setiap anak hidup pada masanya. Kalau saya tanya pada ibu-ibu yang zaman dulu atau nenek saya mungkin berbeda cara ngasuhnya gitu. Jadi kita harus ngupdate gitulah istilahnya ya. Iya. Mungkin kayak gitu. Betul. Oke Bu, lanjut lagi nih, kita ngomongin tentang kasus-kasus pada parenting nih ya. Dari Aje dulu deh. Tadi tuh Aje lagi ngomongin asik tuh ya. Aje itu kasus-kasus parenting tuh apa aja sih Ji yang tadi apa sih? Oke, jadi sebenarnya ini sedikit coincidence lah ya. Teman aku sendiri pernah minta ngetikin atau ngoreksiin esai. Nah ternyata kebetulan pas lagi baca esainya, wah ini ternyata tentang tiger parenting nih.
penasaran tiger parenting itu sebenarnya apa gitu. Carilah, dan ternyata jadi sebenarnya kalau misalnya dari gaya pengasuhan itu ada yang sering disebut namanya pertama tiger parenting, kedua elephant parenting. Nah, tiger parenting itu apa? Kalau tiger parenting itu cara orang tua mendidik anaknya atau mengasuh anaknya, tapi dengan cara yang strict atau dengan sesuai kemauan si orang tuanya. Jadi contoh misalnya disuruh wajib sekolahnya wajib nilainya 90 atau apa atau enggak gimana terus habis itu enggak boleh nonton TV. Dan konon biasanya juga misalnya suka juga si orang tuanya untuk mencoba si anaknya untuk menjadi berbakat. Contoh misalnya kamu harus les piano biar kamu bisa berbakat piano atau musik yang lain atau harus wajib nyanyi dan sebagainya gitu. Itu tiger parenting. Nah, elephant parenting itu kalau misalnya tadi aku sendiri baca-baca itu malah kebalikannya. Elephant parenting itu lebih ke nggak strict. Jadi si orang tuanya tuh mencoba untuk membiarkan anaknya untuk senang tanpa menyuruh-nyuruh. Nah, contoh elephant parenting tuh kayak gimana ya? Misalnya membolehkan, misalnya dia mau kayak gini atau mau main game, dia membolehkan itu. Terus misalnya mau gini-gini, dia membolehkan gitu. Dan kalau misalnya dilihat sebenarnya kedua tipe parenting itu sebenarnya ada plus minusnya kan. Mungkin mau jelasin dulu sedikit tentang kalau tiger parenting itu plus minusnya apa. Tentunya kalau misalnya plusnya karena dipaksa, dan kadang-kadang tuh emang mungkin sebagian besar orang yang nggak tahu ini benar atau salah, sebagian besar orang yang mengalami tiger parenting itu emang bisa jadi karena saking dipaksanya itu jadi emang berhasil gitu. Dipaksa banget untuk dapat nilai 90, dan karena dipaksa banget akhirnya jadi bisa gitu dapat nilai 90. Dipaksa banget main piano gitu, tapi akhirnya jadi bisa karena emang dia dipaksa gitu. Jadi sisi positifnya bakal ada hasilnya gitu loh dari tiger parenting, dan hasilnya itu kelihatan. Nah, tapi yang jelas negatifnya kadang-kadang anak-anak bisa jadi merasa tertekan, bahkan mungkin terlalu tertekan untuk umurnya gitu kan. Nah, efeknya itu apa? Kan bisa jadi karena kalau karena terlalu tertekan bisa jadi anaknya nggak bahagia. Kalau anaknya nggak bahagia bisa jadi mungkin jadi benci sama orang tua, mungkin jadi banyak konflik. Kalau banyak konflik jadi benci, terus habis itu dia nggak bahagia, bisa jadi kedepannya juga kan efek gitu, iya dan lain sebagainya kan. Itu efek buruknya. Nah, kita lihat nih kalau misalnya kita dengerin kayak berarti elephant parenting nih karena dia mungkin kebalikannya dari tiger parenting bakal jauh lebih bagus dong. Nah, aku kurang setuju nih, karena elephant parenting juga ada plus minusnya. Plusnya tentunya anak-anaknya bakal bahagia, karena kan inti dari elephant parenting itu si orang tuanya mencoba untuk selalu ada untuk si anaknya dan mencoba untuk bikin anaknya bahagia dengan cara apapun. Nah, plusnya itu plus besar emang. Tapi minusnya apa? Kadang-kadang kalau misalnya terlalu berlebihan bisa jadi anaknya manja. Dan kalau misalnya anaknya terlalu manja bisa jadi itu efek juga ke jangka panjang. Karena contoh misalnya anaknya manja, bisa jadi mereka terlalu nyaman sama orang tua, bisa jadi mereka terlalu nyaman sama kondisi rumah. Kalau misalnya mereka terlalu nyaman dengan hal seperti itu gimana? Susah untuk bersosialisasi. Kalau susah untuk bersosialisasi gimana? Bisa jadi mereka dikit temannya. Dan kalau misalnya dikit temannya bisa jadi dikit koneksi. Terus habis itu dia sosialisasi susah juga. Kan itu kan bisa jadi dia terlalu bukannya terkucilkan, tapi lebih ke ya hal seperti begitulah yang mirip-mirip seperti begitu. Nah jadi itu kadang-kadang tuh kalau misalnya di pandangan aku sendiri tuh orang tua kadang-kadang tuh terlalu milih tiger parenting, tapi di sisi lain juga kadang-kadang terlalu memilih elephant parenting tanpa kayak menganalisa atau mungkin melihat dulu situasinya ini sebenarnya kayak gimana. Dan itu dampaknya tuh ya bisa jadi malah bukan plusnya yang muncul, malah cuma negatifnya, malah cuma minusnya doang. Nah,
Dan itu kayak mungkin masalah utama sih menurut aku sendiri kayak dari parenting itu. Kalau dari ibu sendiri bu, tadi Aji banyak berbicara ya. Gimana bu ya, menurut ibu tuh? Oke, menarik ya yang diceritakan oleh Ajay, betul sekali. Kalau dari sisi bahasa aja ya, tiger parenting. Kalau di dunia timur, di budaya timur, harimau itu kan lambang keberanian, terus kekuatan, tough. Otomatis cara mendidik dari tiger parenting itu sesungguhnya mengajarkan supaya anak-anak itu dilatih untuk bekerja keras, disiplin sejak dini, agar nanti dewasanya dia akan kuat menghadapi kerasnya dunia gitu yang penuh dengan tantangan gitu ya. Jadi sedari dini dia les ini, les itu dan lain sebagainya. Sesungguhnya sih kalau saya pernah baca di artikel psikologi, kedua hal ini punya sisi positif dan negatif. Yang perlu kita garis bawahi sesungguhnya kita melihat dulu anaknya cocoknya tuh dilatih pakai apa. Kadang kita bisa pakai ala-ala gajah. Coba kalau gajah mengurus anaknya dengan belalai, dia membelai gitu ya, nggak pernah Marah-marah, nggak pernah nyakar. Beda dengan harimau tadi ya, dia menggunakan taring ketika menggendong gitu. Iya kan, kalau betul, dia menggunakan taring ketika menggendong. Di sini juga dijelaskan bahwa kalau nggak saya baca di Asian American Journal of Psychology, di situ orang-orang di suku-suku di Asia, khususnya Asia Tenggara seperti Cina, Korea, mereka lebih suka menggunakan tiger parenting. Ya, jadi gimana sih caranya supaya anak gue tuh jago jualan? Misalnya kalau di China ya, dari kecil udah diajak ke pasar, dinginnya pasar dia udah coba, baunya pasar dia udah rasa misalnya. Gimana kalau dia udah tegas juga strict ya, kalau lu pinter, lu les banyak-banyak, tapi kalau lu bodoh, lu jualan aja sama gua gitu. Itu sih tiger parenting banget. Gak punya pilihan, gak bisa selain sekolah atau jualan. Itu tiger parenting. Gue maunya gue maunya musik. Alah, musik apa sih paling gitu ya. Lu mau sekolah jadi dokter, lu mau sekolah jadi pengacara. Kalau lu nggak bisa, ya udah ikut gue jualan, gedein tuh toko gitu. Tungguin tuh toko sampai papa mama mati, lu yang ngurusin gitu. Nah, beda lagi sama si elephant parenting itu lebih banyak mungkin ke yang Eropa gitu ya. Dia lebih suka menanyakan, nak kamu maunya apa, nak kamu maunya gimana, tapi kadangkala suka kelepasan. Jadi dia tidak menyapih gitu, dia tetap aja mau ikut campur anaknya sampai di mana sekarang, gimana. Ya tadi sudah diceritain aja ya. Dia lebih tidak terlalu suka bersosialisasi, toh saya sudah cukup dengan orang tua saya sendiri gitu. Kalau si tiger parenting kadang dia mencari teman karena ngerasa nyokap bokapku bukan temen gitu, nggak enak dijadiin temen, dia mencari teman lain gitu. Nah, jadi sesungguhnya ya nggak ada yang betul-betul tepat untuk anak tuh sesungguhnya kayak harimau atau kayak gajah gitu ya. Ya bergantung pada anaknya. Jadi saat mana harus pakai gajah, saat mana harus pakai harimau gitu. Gitu. Tapi saya juga Buya agak sedikit cerita nih. Saya juga salah satu dari tiger itu, tiger parents itu. Sama kok persis banget yang Aki sama Bu Pai bilang juga, itu persis banget di saya. Cuman saya jadi yang kesannya gimana ya? Emang sih Bu, saya malah justru bukan dikasih les atau gimana kayak pada umumnya enggak ya. Justru saya tuh kayak di ibaratnya saya berenang nih Bu. Saya belum bisa berenang, udah sih dicemplungin aja gitu. Jadi kasarnya gitu. Jadi berarti saya tuh kayak ya secara nggak langsung emang bagusnya saya lebih kayak mandiri sih Bu, lebih sama ngapa-ngapain juga kemana-mana juga sendiri gitu. Cuman masalahnya tuh
kesepiannya itunya aja sih Bu, ngerasain itu. Ngerasa apa? Ngerasa kesepian. Oh, oke. Soalnya ibu bapak saya kan, bapak saya apalagi tentara kan, terus ibu saya juga sering ke Jakarta, kadang berdua itu Jakarta gitu kan ya. Terus saya paling kecil gitu ya, saya kadang suka bingung, kayak saya kadang suka ngerecok Bu gitu. Itu sih karena mungkin satu sisi jadi mikir tadi ngomongin kayak saya pengen dilihat juga gitu, kasarnya gitu. Itu sih Bu. Oke. Kalau keinginan untuk dilihat sesungguhnya kerap kali hadir pada anak-anak yang, hey, gue tuh hadir di sini, lu sibuk-sibuk aja, lu pergi, misalnya mama pergi, papa pergi, saya di sini sendiri. Nah, kerap kali, untungnya kalau Jojo nggak pernah kan bikin keributan sengaja untuk memancing orang tua datang ke sekolah gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah Bu. Ada beberapa klien ya, sengaja anaknya itu buat dia sekolah di boarding. Saya nggak sebut nama kan ya. Iya. Sebut di Sekolah boarding. boarding dulu. Namanya sekolah itu. Nah, boarding itu kan ketat ya. Iya. Dan dia ibu bapaknya kan bekerja, dan boarding itu salah satu solusi lah buat orang-orang yang bekerja gitu ya. Ibu bapaknya bekerja, nggak ada di rumah, nggak ada yang ngurusin. Udahlah boarding aja kamu gitu. Tapi si anak itu ngerasa nggak happy, ngerasa gue dibuang di sini gitu. Gue mau balik lagi ke rumah lebih santuy gitu ya. Ngapain gue, terserah gue gitu. Akhirnya dia membuat keributan. Dia kompromi sama si teman satu kamar. Gue pukul lu ya, gue tinju lu ya. Terus tapi gue nggak bener-bener, gue cuma pengen keluar dari sini, itu aja. Nah, si temannya juga iya gitu ya. Akhirnya ditinju tuh temennya. Terus sengaja itu dilakukan pas lagi ada gurunya. Di situ ada koper ya. Kopernya kena bahu gurunya. Kan otomatis, loh ini anak kayaknya beda nih satu nih. Gak bisa nih diterima di sini, karena kalau dia diterima di sini akan merusak sistem. Dikarantina dulu. Dikarantina seminggu. Dia nggak mau makan, pokoknya dia bener-bener rebel. Gimana caranya harus keluar, gua keluar gitu ya. Akhirnya bener keluar, tapi di rumah pun dia kayak nggak happy. Gimana ya, kesenangan buat saya tuh kayaknya nggak ada tempat. Nah, jangan sampai kita punya anak-anak yang seperti itu gitu ya, nanti gitu ke depannya. Orang tua gue nggak bisa dengerin gue, nggak bisa mengiyakan, mengamini cita-cita gue gitu. Kayaknya cita-cita gue tuh jelek aja gitu ya. Jelek aja gitu. Iya. Nah itu sesungguhnya dari awal, kenapa saya bilang dari 0 bulan, karena kita sudah bisa mengantisipasi ini anak sukanya mukul misalnya. Itu udah kelihatan loh dari anak kita, misalnya umurnya 8-9 bulan, atau sukanya marah-marah, dia nangis itu teriak gitu. Dan orang tuanya mendengar ketika si anak itu nangis. Nah itu salah satu trik anak yang untuk bertahan kan sesungguhnya. Dan orang tuanya iya udah nih sok. Nah dia ulang lagi, tapi kedepannya jadi marah, jadi lain sebagainya gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan ini sejak kapan sih dilakukannya? Sejak 0 bulan tadi. Kalau memang mau, saya mendengar sebuah nasihat ya, bahwa ibu atau ayah yang baik itu adalah ayah dan ibu yang mendidik anaknya sendiri, tidak menyerahkan pada orang lain gitu. Itu sesungguhnya. Dia emang kayak gitu sih Bu. Tapi ya satu sisi saya jadi mandiri sih Bu, apa-apa sendiri sih. Jadi kayak ya kalau kebiasaannya tuh, kalau ya mungkin aja juga ngerasain juga, saya apa-apa tuh kalau lagi sesuatu hal pasti kayak, kalau saya masih bisa ya kenapa enggak gitu. Soalnya saya dulu tuh selalu dipacu kayak, masa kamu begini aja harus saya lagi yang turun gitu. Orang tua saya gitu. Kalau menurutmu gimana ketika dibilang masa kayak gini aja harus saya yang turun? Masalahnya saya itu orangnya seneng ditantang Bu.
Saya tuh orang yang paling seneng ditantang, atau kenapa, mungkin saya logisnya apa gimana sih kurang tahu ya. Jadi kalau ditantang kayak gitu makin saya tegas. makin nunjukin kebenaran saya gitu. Kalau saya benar-benar serius gitu sih Bu. Berarti cocok ya pola pengasuhan Tiger Parenting untuk Jojo. Iya, jujur sih cocok sih Bu. Cuman kadang suka kesepian. Kadang kalau mau curhat juga bingung mesti kemana gitu sih Bu. Jadi saya lebih kalau aktivitas tuh lebih sukanya di luar daripada di rumah gitu. Cocok dengan Tiger Parenting sih sesungguhnya. Ya dia mencari orang lain untuk curhat. Kalau aja gimana? Kalau aja itu ya tipikalnya sebenarnya parenting. kalau aku sendiri merasa emang secara keseluruhan tuh kalau orang tua aku sendiri melakukan elephant parenting. Cuman tapi bukan sepenuhnya elephant parenting gitu. Elephant ya. Tapi emang apa sih secara general sih kayaknya elephant parenting sih. Nah kalau elephant parenting tuh rata-rata anaknya tuh enggak komplain dengan pola pengasuhan orang tuanya. Rata-rata mereka oke, gue fine kok dengan nyokap bokap gue, mereka oke kok gitu. Kadang-kala suka tersirat, ya udah sih gue nggak ngoyo gitu. Kalau si elephant, ya udah sih emang takdirnya bukan begitu kali gitu. Jadi nggak akan aduh ini Pak Jeffrey nelfon bentar ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, lanjut lagi nih Bu ya. Kan AJ itu persoalannya ada elephant, terus saya juga adalah tiger gitu Bu ya. Gimana sih Bu, kayak kan kita kan adalah calon ayah ini tuh ya, benar nggak sih? Kita tahu kita jadi kayak gimana Bu ya, kita kesannya kan kadang kata ibu bilang pernah ngomong kalau pengalaman itu pasti dari sumber kita ngelakuin suatu hal, benar nggak sih Bu? Iya. Saya tuh pengalaman dari tiger, AJ dari elephant. Itu tuh nanti buat anak kita ke depannya apakah harus disamakan atau emang berbeda pola lagi, apa gimana gitu Bu solusinya gitu. Nanti namanya juga apa yang kita bawa itu kan hasil dari pengalaman masa lalu ya. Mau tidak mau kita juga akan membawa apa yang sudah diwariskan orang tua kita pada kita. Sedikit banyak mereka akan memberi jejak pada kita. Misalnya tadi aja pakai elephant, tapi sedikit banyak aja bakal gayanya seperti elephant. Kalau Jojo tadi bilang saya tiger banget, mau dibilang enggak juga pasti ada nilai-nilai tiger yang dibawa, yang diwariskan ke anak. Jadi kalau kita mau memutus hal-hal yang tidak baik dari keluarga kita, khususnya dari ayah ibu ya, khususnya itu kita harus tidak semuanya buruk, tidak semuanya baik. Nah ketika kita ingat-ingat lagi, nyokapku tuh rempong, pemarah, cerewet, tapi gue nggak kayak gitu. Gue mau nggak kayak gitu, gue mencari lingkungan sosial yang bagus menurut gue. Misalnya mencari teman yang tipikalnya berbeda. Misalnya Jojo cari keluarga atau cari teman yang di lingkungannya elephant. Itu akan mengubah Jojo sedikit demi sedikit. Karena begitu juga dengan yang elephant. Aduh, gue tuh terlalu nyantai banget, gue tuh terlalu nggak ada target misalnya. Gue harus punya teman yang dari tiger gitu. Jadi itu bagusnya ketika kita punya teman itu berguna bukan hanya buat remaja tapi sampai usia kita tua ya, sampai lansia itu membuat hasil penelitian menjelaskan, itu penelitian saya kebetulan disertasi saya tentang lansia. Yang membuat lansia itu happy sesungguhnya lingkungan teman, pertemanan. Kalau dia punya minimal 5 orang teman saat usia lansia, dia akan bahagia. Tapi kalau dia nggak punya teman, perlahan demi perlahan kan pasti kalau dia tinggal sendiri, temennya udah meninggal, nah itu yang mengurangi kebahagiaan lansia. Jadi teman itu mau dia dari kecil, dari
sudah mulai berteman itu sekitar umur 2 tahun dia sudah bisa tahu itu teman sebaya ya. 2 tahun ini teman gue sebaya. Kalau lihat anak kecil main sepeda seumur dia pasti akan lihat itu siapa. Dia akan tertarik dengan anak yang badannya segede badan gue, main sepeda didorong sama gitu. Dia akan tertarik sampai kita mati. Sesungguhnya penting memilih teman. Kita tahu saya pengasuhan di keluarga saya tuh gini, saya perlu juga lihat teman saya yang begini, yang begitu, kurangnya apa, lebihnya apa, jadi saling melengkapi. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah jadi ayah nih, jadi kapten di rumah tangga, menurut gue gini nih, karena begini, bagus juga kalau dapat pasangan yang kamu dari berarti nanti aja cari yang dari tiger, cari yang dari elephant, jadi saling melengkapi. Jadi nggak kalau kata orang Sunda nggak kekeh yang ini keras, yang itu keras, yang ini lembek, yang itu lembek. Jadi sangat lembek gitu atau sangat keras gitu. Jadi kalau combine kan jadi bagus. Setuju. Tapi Bu ya, mau nanya lagi nih Bu, kalau misalkan di combine gitu ya antara saya tiger nanti istrinya juga elephant gitu ya, itu tuh nanti jadi kayak berantem nggak sih Bu? Kan ibaratnya kan minded gue begini, minded gitu. Itu gimana Bu? Masing-masing itu punya peluru, masing-masing itu punya peluru kan, masing-masing punya cara untuk mengatasi tiger itu. Karena si tiger itu ngerasa bahwa dia pemberani, dia strong, dia kuat, dia akan gimana caranya supaya gue bertahan dengan cara gue, gimana caranya elephant bertahan dengan cara elephant. Misalnya si dia keras, terus yang satu lembek, jadi bagus kan. Tapi kalau keras sama keras justru akan akan pecah gitu. Iya benar. Kalau bahasa Sunda ada namanya batu naik gesik turun, atau batu naik gesik turun tuh batu naik ke atas pasti pasir akan turun kan. Iya betul. Nanti kalau gesik turun batu naik, itu prinsip-prinsip yang harus diamini gitu. Jadi nggak sama-sama keras keduanya atau lembek keduanya sih, kayaknya memang udah saling mengalah mungkin ya. Tapi ya pencapaiannya nggak terlalu, yang penting harmoni aja gitu. Kalau yang itu yang elephant gitu. Mungkin mau menambah juga sih kayak masalah parenting. Emang kan kalau misalnya kita sendiri pasti, kalau menurut aku sendiri ya, bakalan ngebawa style parenting yang orang tua kita udah warisin. Nah tapi emang kadang-kadang kan kalau misalnya murninya seperti begitu gak baik kan, kadang-kadang tuh gak baik. Dan kalau misalnya emang pasangannya bisa yang kebalikan dari kita kan, emang bisa juga kayak kita jadi ngebalance gitu loh. Misalnya ternyata anak kita cocok tiger parenting misalnya, ya kita jadi bisa mengaplikasikan tiger parenting. Tapi yang kita lihat juga pas cerita yang tadi Jo udah ceritain, itu ternyata Jo juga ada komplain sedikit, meskipun kayak dia merasa dia tuh cocok sama tiger parenting. Nah kan kalau misalnya kita sisipin sedikit elephant parenting di dalam tiger parenting itu, mungkin Jo nggak bakal merasa komplainnya gitu. Jadi menurut aku sendiri kayak maupun tiger ataupun elephant itu pasti harus ada unsur sedikit dari keduanya gitu loh. Nggak bisa kayak cuman satu sisi doang, nggak bisa cuman tiger doang, nggak bisa cuman elephant doang. Karena kalau misalnya mereka berdua pada murninya itu pasti bakal yang muncul cuman negatifnya doang, dan malah mungkin positifnya nggak muncul sama sekali gitu. Pasti. Betul. Perlu balancing. Sama ini Bu, satu lagi pertanyaan saya teh. Jadi gini Bu, saya kan yang tiger itu kan Bu, tapi saya kok dalam hati sebenarnya salah nggak sih saya begini. Jadi kayak saya nggak mau nih kalau nanti punya anak didikannya begini atau gitu. Itu tuh ada nggak sih Bu, kayak ibaratnya saya kan kayak cukup santai saya aja di sini gitu. Ada suka gitu. Itu tuh gimana sih Bu? Ada nggak sih pasti kayak gitu? Ada. Tapi biasanya kalau elephant kayak gitu nggak? Kalau aku sendiri nggak sih. Kayak ya udah pengen kayak gitu juga. Nah,
kayaknya gini, kalau pengasuhan atau psychology positivistic selalu memandang hal itu gak ada yang wajib kok di dunia ini selain percaya pada Tuhan ya. Kalau Iya Bu. gak ada yang harus kamu harus ini harus itu, nggak ada gitu. Kalau psikologi positif itu lakukan hal yang baik cukup gitu, nggak perlu dituntut gitu. Tidak ada tuntutan di dunia ini, yang bisa menuntut hanya Tuhan. Manusia tidak boleh menuntut meskipun itu adalah orang tua sesungguhnya gitu ya. Kalau pengasuhan positif, psikologi positif itu memandang hal-hal yang sifatnya di dunia itu apa sih, remeh-temeh sesungguhnya gitu ya, kecuali berbuat jahat lakukan aja gitu. Nah kalau bisa dalam posisi tiger, rata-rata pasti merasa tidak puas. Rata-rata gue nggak mau kok diginiin, tapi gue harus menerimanya cukup dari gue, nanti gue nggak mau begitu sama anak gue. Itu janji dalam hati yang pasti akan bagus juga sih sebenarnya, mengubah perilaku yang tidak berkenan di hati kita secara orang tua misalnya gitu, terlalu mendikte atau terlalu menuntut tapi tidak melihat realita dan kenyataannya. Itu kerap kali dilakukan orang tua tanpa sadar. Betul. Iya. Kalau misalkan satu lagi ya. Ini ada namanya minded orang Cina Bu. Maaf ya, ini bukan yang ngomong apa atau gimana ya. Minded mereka begini Bu. Kamu sekolah tinggi, tapi nanti kamu pasti kerjanya di dagang lagi. Itu gimana sih Bu? Itu gimana sih? Gini, ada beberapa klien saya juga ya dari China. Ngapain kamu sekolah tinggi nanti dagang lagi, atau tapi sekarang sih udah nggak begitu ya, itu yang masih kuno, yang masih totot gitu, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang sekarang tuh kebanyakan justru ikutan gimana sih sesungguhnya potensi anak saya, gimana sih, udah kayak gitu. Mereka yang maksudnya bukan berpendidikan ya, maksudnya mereka lebih luas pengetahuannya, lebih luas pengetahuannya. Itu mereka mulai mencari apa sih kesenangan anak saya gitu. Kalau dulu mungkin iya ya, kalau sekarang sih lebih banyak mereka malah mencoba minat bakat. Itu banyak dari China, supaya ini gitu, supaya mereka tidak ragu membuang-buang uang untuk apa, bukan membuang uang ya, menginvestasikan uangnya untuk anaknya gitu, maunya apa, jadi nggak salah gitu. Mungkin sama yang tadi Jojo bilang, dia dulu sama orang tuanya dibesarkan begitu. Nah dia ingin memutus mata rantainya. Kebanyakan China yang zaman dulu kan gitu ya, lu kata gua gini, asli gitu. Iya. Nanti kalau udah digituin, terus si anaknya udah mikir gua nggak mau kayak gitu. Nah dia udah mulai mencari anak gua tuh maunya apa, gua nggak mau ngedikte gitu sih. Iya. Sama satu lagi deh Bu, nih ada satu lagi. Banyak banget nih pertanyaannya. Iya, banyak banget ya. Apa? Rasa kesal. Pokoknya gini Bu. Ini buat orang-orang lain kan ya. Jadi tuh dulu tuh punya kakak saya lah Bu ya. Kakak saya itu cewek yang kedua. Cerita sedikit, dia itu anak DKV Bu dulu waktu masih kuliah. DKV-nya Telkom juga Bu. Dia itu merasa gimana Bu ya, tertekan gitu sama orang tua saya gitu ya. Dia karena nggak kuat. Karena gini Bu, dia tuh ngiranya kayak misalkan ya ibu tahu sendiri kan, jadi kakak itu kayak selalu malam terus tidurnya kan, tahu sendiri di kafe itu bagaimana gitu ya. Kami kan di sini Bu A B C jangan sampai Z gitu Bu. Nah itu tuh jadi kayak dia gitu. Terus kakak saya sempat lah jadi kayak stres gitu. Stres gitu, dan dia diusulkan sama dokter kita ada dokter sekeluarga tuh ada buat ke psikolog Bu. Sebenarnya salah nggak sih Bu? Atau kan kadang stigma seorang orang tua tuh kalau misalkan ditaruh psikologi,
wah anakku udah gila gitu atau gimana, itu sebenarnya baik apa enggak sih Bu? Kayak misalkan kita ke psikologi gitu. Tenang Gi. Gak pernah salah gitu kayak gitu, gak pernah salah semua. Benar. Jadi kalau boleh saya nggak bilang harus juga ya, kalau boleh berikan segala sesuatu itu pada ahlinya. Kita jangan sampai sok tahu gitu, jangan, atau kebanyakan sih memang mindset orang tentang psikologi itu adalah stres, gila, terus yang paling parah sih mungkin gila ya, tapi stres itu itu orang stres gitu. Anak saya sih nggak mungkin banyak denial, tapi sesungguhnya kalau kita mengabaikan itu, padahal kan sudah direferensikan ya, terus kita abaikan itu, kebutuhan orang itu tuh udah kalau disarankan, ada yang harus ada luka gitu ya di dalam hatinya, di dalam jiwa, dan harus disembuhkan gitu. Dan itu butuh orang yang ahli, bukan yang siapa aja bisa gitu. Itu kalau psikologi kan udah belajar itu dari S1, kemudian S2 juga profesi, sudah teruji gitu, sudah melakukan berbagai macam penelitian, kemudian workshop, kemudian percobaan, itu sudah diuji. Tapi kalau misalnya orang tua bilang, "Boleh, gue juga bisa ngobatin." Itu soalnya kan orang tuanya gitu. Saya kan orang tuanya anak, tapi kan ada hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tua. Saya harusnya ngapain ke anak yang seperti ini, karena dia sudah bias tiap hari ketemu sama anaknya, udah nggak ngerti lagi yang mana nih salah, yang mana nih yang benar, apa sih perubahan perilaku anak saya yang harus diwaspadai, yang mana sih yang enggak. Sementara anaknya udah berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan gitu. Dan nggak ada yang mengangkat dia untuk, nih lu tuh sebenarnya gini. Jadi psikolog itu sesungguhnya menunjukkan jalan aja. Jadi kamu kenapa, ini jalan yang bisa kamu pilih, jalan A, jalan B. Tapi kan orang yang nggak ngerti tuh nggak bisa jalannya yang mana. Ada 1001 jalan yang harus kamu tempuh. Dia akan bingung gitu. Tapi kalau psikolog tuh berdasarkan tes, berdasarkan hal-hal yang digambarkan sama si klien, dia bisa mendapatkan gambaran, ini jalanmu, ada 3 jalan, kamu pilih yang mana. Kalau yang sini maka jalanmu begini, yang sini jalanmu begini. Tapi kalau dia berlarut-larut dalam kesedihan, kecemasan, ketakutan, dia tidak akan kemana-mana. Dia akan terus di dalam jalan yang gelap itu. Maksudnya di hutan misalnya, dia nggak bergerak ke kanan, ke kiri, dia di situ terus dalam ketakutannya. Bener banget. Cuma mau menambah buat semuanya nih yang ini sebenarnya sedikit out of topic sih, out of topic dari parenting, tapi buat semuanya yang merasakan hal seperti itu, mungkin merasa tidak senang atau bukan tidak senang lah, mungkin sedikit mungkin merasa stres, depresi, atau merasa mungkin setiap hari ada anxiety yang sampai berat banget gitu. Jangan menganggap itu tuh remeh, karena itu kayak hal seperti begitu tuh sangat berat. Dan emang kalau misalnya kalian perlu bantuan, please cari bantuan, karena emang ngadep kayak gitu berat. Kalau aku sendiri pernah melihat orang mencoba untuk kayak menghadapi kayak gitu, ngelihat orang misal dari internet juga pernah, dari live juga pernah, dan itu emang berat. Jadi kayak please jangan menganggap hal itu remeh. Dan mungkin untuk orang tua juga jangan menganggap itu tuh remeh gitu, karena itu berat, semua berat banget itu pasti. Dan ya mungkin biar lebih terbuka aja sih pikirannya, mungkin nge-reconsider lagi gitu, kayak seberapa kadang-kadang tuh soalnya kayak hal seperti begitu kan urgent ya, karena kalau misalnya nggak ditangani bisa jadi itu berdampak sangat buruk gitu. Betul. Dan itu makanya buat yang orang-orang luar juga, jangan stigmanya orang tuh mau ke psikolog itu orang gila gitu ya, atau stres gitu ya. Bener banget. Udahlah, itu mah pikiran kita support itu aja mah lah. pikiran orang, bukannya nggak mau bilang bodoh sih, tapi kalau misalnya orang ke psikolog itu dipikir itu orangnya itu gila, itu udah pikiran masa lampau, dan itu menurut aku sendiri itu udah pikiran bodoh. Itu jangan mikirin kayak gitu lagi gitu, kayak karena jangan sampai lah.
Nah, kalau kita kaitkan dengan parenting, pengetahuan kalian sejak awal ini ya, Jojo dan AJ, ini tuh bekal kalian juga untuk memutus mata rantai itu. Dengan pola asuh apapun kalian tahu, oh pola asuh orang tua gue tuh salah. Buktinya apa? Buktinya misalnya kakak gue atau adik gue atau siapapun, misalnya sepupu atau keponakan atau tetangga misalnya, itu kayak kecemasan, depresi itu kerap kali ada sangkut pautnya dengan parenting sesungguhnya. Mau tidak mau, masalah apapun bisa dihadapi anak kalau dia sudah dasar jiwanya itu udah kuat gitu. Tapi ketika dasar jiwanya sejak kecil itu tidak kokoh, goyah, sering kali itu hadir gitu. Jadi kalau kita membahas ini sejak awal, parenting itu penting untuk siapapun, ya kita sudah tahu, oh sebaiknya kita membuat pola asuh itu begini, jangan begini. Iya, benar banget, setuju. Betul. Setuju. Sama ini Bu, terakhir nih ya, terakhir. Kan ada nih Bu ya, orang jadi ini beda jadi jauh parenting gitu ya. Ada orang yang stres Bu ya, terus dia itu sampai jadi sakit ke semua badan gitu tuh Bu. Itu kan segitu ya. Itu tuh harus gimana sih Bu? Apakah langsung bawa ke psikolog aja, atau ke rumah sakit dulu menyembuhkan sakitnya itu, atau bagaimana Bu? Kayak gini, yang ditanyakan Jojo itu namanya psikosomatis. Psikosomatis itu gejala-gejala yang hadir pada bagian-bagian tubuh kita yang sesungguhnya kalau kita periksakan pada dokter umum, iya, pada saya aja gitu, iya. Misalnya tekanan darahmu normal, misalnya gula darahmu normal, tapi kenapa ya saya tuh sakit kepala misalnya, atau saya tuh sakit perut terus, sesak napas gitu. Nah itu sesungguhnya gejala awal. Kalau kita mau datang ke psikolog, sesungguhnya tidak perlu rekomendasi dari siapapun. Kalau ngerasa diri kita butuh bantuan, datang aja langsung, nggak perlu surat pengantar dari dokter umum, enggak. Datang aja psikolog yang misalnya ya caregiver gitu ya, misalnya sebelum ke psikolog tanya sama orang yang mungkin paham. Kalau psikolog itu kan artinya dia sudah mengambil sarjana psikologi, kemudian profesi psikolog, itu psikolog namanya. Ada juga yang dia belajar psikologi tapi belum S1 psikologi, terus S2-nya psikologi pendidikan, itu mungkin bukan profesi psikologi gitu ya, itu bukan psikolog namanya, tapi dia juga paham kan tentang itu gitu. Nah coba cari sebelum ke psikolog, cari orang-orang yang paham tentang dunia psikologi. Kalau misalnya si orang tersebut oh udah ini kayaknya gue nggak mampu, pasti dia akan mereferensikan pada psikolog yang memang sudah ahlinya. Ketika psikolog itu sudah mulai, oh ini kayaknya harus menggunakan obat, mainnya ke psikiater. Itu jadi di dunia masyarakat kita tuh masih belum paham apa itu psikolog, apa itu psikiater. Jadi kalau apalagi ada juga caregiver gitu ya, orang yang ahli di dunia itu. Kalau mau ke psikolog nggak perlu ada surat pengantar atau ke dokter umum dulu, enggak, langsung aja ke psikolog boleh. Nah psikolog itu nggak akan ngasih obat, nggak akan ngasih penenang, karena itu tugasnya psikiater, dokter jiwa. Jadi untuk teman-temannya di sini semua, jangan pernah takut atau jangan pernah melabel orang yang datang ke psikolog itu adalah gila, atau orang yang datang ke psikolog itu orang yang datang ke psikolog itu sesungguhnya butuh bantuan profesional untuk menangani kecemasan, untuk mengetes minat bakatnya sesungguhnya di mana. Jadi aliran psikologi itu kan banyak ya, ada yang klinis itu mengobati hal-hal yang sifatnya gangguan, tapi ada juga yang memproyeksi ini bagusnya kemana ya saya gitu, ke komunikasi atau ke DKV atau ke teknik dengan potensi saya yang sudah saya punya gitu. Itu bisa juga ke psikolog. Bener banget.
atau ya gitu. Wow, nih pokoknya obrolannya sangat bagus banget ya. Nggak kerasa nih 1 waktu jam kita lebih ya. sudah Udah 1 1 jam jam lebih ini. Aduh, Ibu ya Bu Mai, makasih banyak Bu Maya mau. Ya, terima kasih banyak Ya, sudah banyak. mengundang ya. Aku juga makasih Bu Ibu Banyak kesini. sekali Jangan Iya. informasi-informasi Iya, Bu, jangan itu, yang Bu. kita dapatin Itu, baru. Bu, jangan sampai kapok lah Bu kalau mau Iya. diundang lagi. Oh enggak, semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ya Amin, untuk teman-teman amin, terutama amin. yang Amin, amin, Bu. merasa ada masalah dengan parentingnya gitu. Gimana sih Iya. caranya saya harus memahami diri saya sendiri karena parenting yang saya dapatkan Iya. seperti ini gitu. Iya, betul. Nah, buat yang nggak tahu parenting atau gimana atau punya masalah sendiri di keluarganya boleh di komen aja ya. Kalau di mau bawah. ya. Nggak Pokoknya, maksa, kita nggak maksa. Iya, kita nggak maksa. Ya silakan saja. Ada kolom komentar Iya. silakan. Yang maksa ikut gimana Iya. juga Iya, dia Ya, pasti jangan lupa dia nanti pasti. Nanti ada cek description. nanti ada di ya. Oke. Nah, oke, aku makasih ya udah ikutan juga. Buat semuanya Kamar 320 podcast ya, buat yang nonton jangan lupa komen, like dan subscribe ya, karena ya biar kita makin seneng lah buat upload Jangan lupa video. juga follow. Dan jangan lupa follow di Kamar 320 podcast di Spotify. Jangan lupa juga Oke? cek description Oke. untuk informasi-informasi Nah, yang iya, bakal kita share lah ya mengenai kita Nah, ya. atau nggak psikologi gitu ya, coba sekarang Jangan nyari-nyari lupa ya. ya follow Mailani Iya. Mailani.c. Bakal ada jangan pokoknya, lupa bakal ada. guys, jangan lupa. Iya. Nggak apa-apa ya. Kalau ada masalah-masalah juga bisa ke Bu Mailani, Oh bisa iya ya, di-DM ya. siapa tahu Ya, kan. Iya, mangga, oke. ya. Siapa tahu Iya. bisa membantu ya. Iya, oke. Makasih ya semuanya. Dadah. Ya, bye.